Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Anda semua kelas 3, hari ini materi baru merasionalkan bentuk akar. Merasionalkan bentuk akar itu ada beberapa rumus. Yang pertama, rumusnya A per akar B. Jadi kalau seperti ini, jadinya merasionalkan itu mengkalikan sesama akarnya. Mengkalikan sama akarnya, jadi A per akar B dikali akar B per akar B, mengkalikan sesama akarnya. Jadi kalau di bawahnya akar B, ini juga akar B. Di sini jadi contohnya, misalnya ada 2 per akar 5, maka di sini lihat rumusnya A per akar B. Jadi 2 per akar 5 dikali, karena penyebut di bawahnya akar 5, maka sama-sama dikali akar 5 per akar 5 sama dengan 2 dikali akar 5. Ini ingat pembelajaran di awal, kalau misalnya ada perkalian depan akar sama dikali dalam akar itu tetap. Jadi 2 dikali akar 5 tetap 2 akar 5. Kalau akar 5 dikali akar 5 itu berarti kan per akar 25. Jadi sama dengan 2 akar 5. Akar 25 berapa? Itu 5. Jadi secara kesimpulan, kalau ada perkalian akar 5 sama akar 5, kalau angkanya sama berapapun, misalnya akar 7 dikali akar 7, akar 20 dikali akar 20, itu hasilnya angka itu sendiri. Akar 5 kali akar 5 berarti 5, kalau akar 7 kali akar 7 berarti nanti jawabnya 7. Paham ya? Ini untuk contoh yang pertama. Selanjutnya untuk rumus yang kedua. Kalau yang pertama ini A per akar B yang akarnya hanya di bawahnya saja. Kalau buat contohnya ada rumusnya akar A per akar B, maka ini sama dengan akar A per akar B dikali sama tetap akar B per akar B juga. Karena kayak namanya merasionalkan itu, dia mengkalikan bawahnya. Pembilangnya itu sama-sama dikalikan. Jadi contohnya akar 2 per akar 5, berarti ini sama dengan akar 2 per akar 5 dikali berapa penyebutnya? Ini akar 5 berarti dikali sama-sama akar 5 per akar 5 sama dengan. Nah, ingat pelajaran di awal yang kalau perkalian sesama dalam akar, maka dalam akar itu dikaliin dan depan akarnya juga dikaliin. Ini kan kebetulan 1. Jadi ini 1 dikali 1 itu 1. Akar 2 dikali akar 2 itu akar 10 per akar 5 kali akar 5. Ingat yang Miss bilang di awal, kalau ada perkalian akar dan dalam angkanya ini sama-sama 5, maka di sini otomatis dia pasti jawabannya 5. Beda sama yang contoh sebelumnya, karena ini di depan akar, ini dalam akar. Jadi 2 dikali akar 5 itu jadi 2, karena depan akarnya ini 1 ya. Jadi 2 kali 1 2, akar 5-nya tetap. Dan kalau ini dalam akarnya ada, dalam akarnya ada. Jadi dalam akar dikali dengan dalam akar. Jadi 10. Paham ya? Untuk selanjutnya, gimana kalau misalnya di bawahnya itu ada 2 angka, 2 bilangan. Misalnya C per, ini untuk rumusnya ya, A ditambah akar B sama dengan, tetap ini selalu dikalikan dengan penyebutnya, dengan bawahnya ini. Jadi C per A tambah akar B dikali, sama tetap dikali dengan ini. Bedanya, jika di soalnya ini positif, maka untuk merasionalkannya itu dikali dengan negatif. Jadi A, bedanya ini tandanya positif, jadi dia berubah jadi negatif akar B per
sama A dikurang akar B. Kalau di sininya negatif berarti di sini tandanya jadi positif ya. Itu bedanya. Contoh. Misalnya ada 5 per 3 ditambah akar 6. Jadi ini sama dengan rasionalkan bilangan berikut. Sekarang pas dirasionalkan jadi 5 per 3 ditambah akar 6 dikali sama ya, ini 3 tambah akar 6 berarti di sini 3 kurang akar 6 per 3 kurang akar 6. Karena di sini positif maka di sini jadi negatif. Nah, ini cara mengalikannya. Ingat ya, pelajaran yang di awal kalau perkalian berarti ini dikali ini tetap 5 dikali 3 dan 5 dikali negatif akar 6. 5 dikali 3 itu ya 15. Dan negatif tandanya negatif tetap negatif. 5 dikali akar 6. Ingat 5 dikali akar 6. 5 ini di luar akar 6 itu di dalam akar. Jadi di depan akar ini kan ada 1. Berarti 5 kali 1 1. Akar 6-nya tetap. Kalau 1 nggak dibuat juga nggak masalah. Per. Kalau yang di bawahnya ini yang di luar yang dikalikan dengan angka yang sama. Jadi 3 kali 3 dan akar 6 dikali akar 6. 3 kali 3 berapa? 9. Positif ketemu negatif jadi negatif. Akar 6 dikali akar 6, ini sudah bilang di sebelumnya, jika ada perkalian akar dengan angka yang sama maka hasilnya pasti angka itu sendiri. Jadi akar 6 dikali akar 6 itu 6. Berarti ini kurang 6. Sama dengan 15 dikurang 1 akar 6 itu kan enggak sejenis ya, jadi tetap 15 akar 6 per 9 kurang 3 berapa? 3. 15 bisa dibagi 3? Bisa. Kalau misalnya bisa dibagi 3 silahkan diperkecil. 15 bagi 3 berapa? Itu 5. 5 akar 6. Oke, jawabnya sampai sini. Untuk Anda semua, ini Miss contohkan dia positif soalnya. Maka di sini jadi negatif. Kalau Miss nanti buat soalnya di sini negatif, berarti di ini tandanya berubah jadi positif ya. Jadi tetap nanti di sininya pasti tetap jadi negatif karena berbeda di sininya. Oke, sesuai dengan soalnya. Selanjutnya, kalau ada contoh soal yang di pembilangnya ini yang di bawahnya sesama akar. Jadi di sininya akar, di sininya akar. Kalau yang tadi kan A-nya di luar akar dan B-nya dalam akar. Dan sekarang contohnya C per akar A ditambah akar B. Intinya sama, jadi C per akar A ditambah akar B dikali berapa ini penyebutnya? Berarti akar A sama, kalau ada tandanya di sini positif jadi berubah jadi negatif. Akar B per akar A dikurang akar B. Kalau di sini tandanya negatif, maka di sini jadi positif, harus dikebalikannya. Ini rumusnya ya. Contohnya ini Miss buat 2 per akar 3 ditambah akar 5 sama dengan. Berarti di sini 2 per akar 3 ditambah akar 5 dikali sama ya. Berarti ini akar 3 dikurang, karena di sini positif berarti sini negatif, kurang akar 5 per akar 3 dikurang akar 5 sama dengan ini tetap dikalikan satu-satu. 2 dikali akar 3 udah kita pelajari kemarin, jadi tetap 2 akar 3. Kalau lupa ingat pelajarannya sebelumnya. Ini negatif, maka di sini negatif. 2 dikali akar 5 berarti 2 akar 5. Ini karena di depan akar, yang ini dalam akar, jadi nggak bisa digabung ya. Per sama ini dikalikan dengan yang sejenis. Itu bedanya yang di bawah dengan yang di atas. Kalau yang di atas itu dikalikan semuanya, kalau di bawah dikalikan cukup dengan sesama angka yang sama aja. Akar 3 dikali akar 3, kalau akarnya sama, angkanya sama berarti dia 3. Positif kali negatif, negatif. Akar 5 dikali akar 5 berarti 5. Yang atasnya tetap 2 akar 3
kurang 2 akar 5, karena dia nggak sejenis, yang di sininya akar 3, yang di sini akar 5, dia nggak boleh dijumlah. Per 3 kurang 5 berapa? Itu min 2 ya. 3 kurang 5. Nah, di sini perlu kalian ketahui, kalau ada bisa angkanya ini bisa sama-sama dibagi ini, bisa kita perkecil dengan syarat kalau ini mau membagi yang bawah, yang kanannya pun harus sama-sama membagi. Kebetulan ini angkanya pas, jadi 2 bisa membagi min 2, min 2 juga bisa bagi 2. Kalau misalnya di sininya 4, di sininya 2, di sininya 3, nggak bisa diperkecil. Karena 2 bisa bagi 2, tapi 3 kan tidak bisa membagi 2. Ini kebetulan dua-duanya bisa membagi. Jadi ini bisa dicoret, 2 bagi min 2, min 2 bagi 2. 2 bagi min 2 berarti min 1. Akar 3-nya tetap. Dikurang min 2 bagi min 2 berarti positif ya, positif 1 akar 5. Nah ini jadi min akar 3 ditambah akar 5, karena 1 nggak perlu dibuat. Negatif ini di depan, bagusnya negatif itu di belakang ya. Jadi ini sama dengan akar 5 dikurang akar 3. Oke, paham ya? Kalau nggak paham silakan ditanyakan. Oke, ini untuk bonus soal. Takutnya nanti kalian ada yang bingung kalau yang positif. Jadi misalnya di sini Miss buat 3 per akar 2 dikurang akar 5 sama dengan, jadi 3 per akar 2 dikurang akar 5 dikali akar 2, karena di sini negatif maka disini jadi positif akar 5 per akar 2 ditambah akar 5 sama dengan, tetap ini dikalikan satu-satu ya, khusus yang atas itu dikalikan satu-satu ya. 3 kali akar 2 berarti 3 akar 2, karena ini positif maka positif. 3 kali akar 5 berarti 3 akar 5 per, ini ingat dikalikan sesama akarnya aja, berarti akar 2 dikali akar 2 jadi 2, negatif kali positif jadi negatif, akar 5 dikali akar 5 itu 5. 3 akar 2 ditambah 3 akar 5 per 2 akar 5 berapa? Negatif 3. Kebetulan angkanya sama-sama 3, jadi bisa membagi ya. Jadi 3 bagi min 3, 3 bagi min 3. 3 bagi min 3 berapa? Min 1 akar 2. 3 bagi min 3 min 1 akar 5. Jadi min akar 2 min akar 5. Paham ya nak ya? Oke, pahamin dulu. Kalau yang tidak paham ditanyakan di WA.